Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat datang dalam Mozaik Ramadan. Sambil menikmati menu berbuka puasa, selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam tayangan keislaman yang sayang untuk dilewatkan. Di antaranya adalah ciri-ciri orang yang tak disapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Ada pula cerita tentang hal-hal yang dapat mengubah takdir manusia. Langsung saja kita mulai program meningkatkan iman Mozaik Ramadan. Pemirsa Mozaik Ramadan, takdir secara umum dipahami sebagai ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tahukah Anda, tidak semua peristiwa dalam perjalanan hidup manusia adalah suratan takdir yang tidak dapat berubah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai umatnya yang senantiasa berusaha dan berdoa untuk mendapatkan yang terbaik. Oleh karenanya, setiap perjalanan hidup manusia, ada yang dapat merubah garis hidupnya menjadi baik dan mendapatkan kesuksesan. Namun juga sebaliknya, ada yang dapat berubah menjadi lebih buruk dan berbuah kegagalan. Lalu, amalan apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap manusia untuk dapat merubah takdirnya selain berusaha? Pemirsa Mozaik Ramadan, amalan pertama yang dapat merubah takdir seseorang adalah doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa hatinya terbuka untuk berdoa, maka pintu-pintu rahmat akan dibukakan untuknya. Tidak ada permohonan yang lebih disenangi oleh Allah daripada permohonan orang-orang yang meminta keselamatan. Sesungguhnya doa bermanfaat bagi sesuatu yang sedang terjadi dan yang belum terjadi. Dan tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka berpeganglah wahai hamba Allah pada doa. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Dalam Islam, dengan berdoa, setiap manusia akan selalu terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Kedua yang dapat merubah takdir adalah dengan bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, silaturahim dapat memperpanjang umur dan sedekah dapat merubah takdir yang mubram. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, dan Imam Ahmad. Sedekah seorang muslim tidak hanya akan dapat membantu sesama muslim lainnya yang kurang beruntung, tetapi juga dapat mewujudkan impian sang pemberi sedekah. Maka jangan pernah merasa bahwa harta kita akan berkurang dengan memberikan sedekah, karena sesungguhnya sedekah adalah salah satu bentuk tabungan yang dijamin keuntungannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Lalu amalan ketiga yang dapat merubah takdir adalah dengan bertasbih dan bersolawat. Bertasbih dengan menyebutkan nama Allah yang maha besar dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perbuatan yang dapat dilakukan kapan saja oleh setiap umat Islam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah engkau aku beritahukan doa yang jika kalian memanfaatkan itu ketika ditimpa kesedihan atau bencana, maka Allah akan menghilangkan kesedihan itu?" Para sahabat menjawab, "Iya wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, yaitu doa Zunnun, la ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang zalim. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Sedangkan bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki keistimewaan dan keutamaan tersendiri. Kita akan merasa lebih dekat dengan sosok teladan umat manusia di dunia, baginda Rasulullah. Diriwayatkan oleh Ubay ibnu Ka'ab bahwa ada seorang laki-laki telah mendedikasikan semua pahala solawatnya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah berkata kepada orang tersebut, "Jika begitu, lenyaplah kesedihanmu dan dosamu akan diampuni." Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Pemirsa Mozaik Islam, sholawat bagi seorang mukmin adalah sebentuk doa dan penghormatan kepada Rasulullah, dan salah satu keutamaannya adalah dapat menghantarkan doa-doa yang masih tertahan di bawah langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Namun sayang, masih banyak umat Islam yang tidak mengetahui keutamaan dan manfaat dari bertasbih kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah bagi kehidupan seseorang. Amalan terakhir yang bisa mengubah takdir adalah dengan bertawakal dan tidak berputus asa. Pemirsa, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu dikabulkan. Namun kita tidak akan pernah tahu kapan doa itu akan terkabul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi setiap umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berusahalah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan memintalah pertolongan Allah, dan janganlah sampai kamu lemah semangat. Jika sesuatu menimpamu, janganlah engkau berkata, seandainya aku melakukan ini dan itu, niscaya akan begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah, qadratullah wa ma syaa'a fa'ala, atau Allah telah mentakdirkan segalanya dan apa yang dikehendakinya pasti dilakukannya. Karena sesungguhnya kata seandainya itu akan mengawali perbuatan setan." Karena sesungguhnya kata seandainya itu akan mengawali perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Maka umat Islam dilarang untuk merasa berputus asa dan harus senantiasa berdoa dan berusaha. Bahkan setiap kali kita memanjatkan doa, haruslah disertai dengan keyakinan bahwa doa kita pasti akan terkabul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi." Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan 54. Pemirsa Mozaik Islam, berbaik sangka terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi dalam kehidupan kita adalah perbuatan yang seringkali sulit untuk dilakukan. Kebanyakan dari kita akan langsung berkeluh kesah jika mendapat cobaan atau jika doanya belum terkabul. Karena sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui apa yang menjadi rahasia langit dan bumi. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua perkara yang gaib, tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak juga sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan telah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 59. Pemirsa, tahukah Anda tentang golongan orang yang tidak akan disapa Allah di hari kiamat? Siapa saja mereka? Kami akan membahasnya setelah yang satu ini hanya di Mozaik Ramadan.